Nah, yang sepasang tangan, kita tahu dia percaya Tuhan Allah ada di mana. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekali lagi, dengan kehadiran Tuhan itu sangat berdampak bagi kita, menghadirkan damai sejahtera di bumi. Bagaimana cara Tuhan memulihkan dunia yang sedang porak-poranda ini? Bapak Ibu, ini hal yang memang sangat sulit ya. Ini sudah terakhir. Tadi kita bilang tengah-tengah, tapi kita lihat Bapak Ibu supaya malas jadi kita potong sudah. Terus lihat di dalam demon. Oke, perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya, ya, yang terbaik yang kita andalkan bukan soal orang belum berjalan. Amin. Bukan soal orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sembuh. Bukan soal mujizat itu. Tapi Bapak Ibu bayangkan, di atas kayu salib dia diolok-olokkan. Kalau kamu Tuhan, kalau kamu Allah, silakan kamu turun. Ini kalau akan bikin kenal Bapak Ibu, saya tanya saja. Bapak Ibu ini orang GBI dong Tuhan semua, contoh. Saya kasih contoh jam-jam semua, kita kasih contoh kepala suara saya. Kalau saya nanya kepala suara saya Tuhan lalu salib pun Tuhan lalu kalau you bilang ya Tuhan silakan itu. Pasti kepala suara bilang, saya bilang begitu. Turun. Ini karena ini Tuhan. Iya kan? Dia Allah. Yang kalau kita mengatakan turun dia bisa turun. Mati di dalam kuburan saja dia bisa bangkit. Tapi itu atas perjanjiannya. Dia sudah mengumumkan, ya, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia sudah mengumumkan itu. Dan ketika dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Masa turun dari salib tidak bisa? Ya, bisa saja. Tapi dengarkan. Ini pekerjaan yang sangat rumit. Diolok-olok, beta sudah sempurnakan semuanya. Di tengah kesakitan itu, secara manusia dia rasakan. Dalam bilang Bapak Ibu, dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia, itu yang dirasakan oleh dia. Kalau tangannya terpaku bisa sakit. Bapak Ibu disini siapa yang sumpah tangan, diam-diam begini buat dia karena mama pakai bapak tangan dia. Ya. Pasti sakitnya. Ya, kalau tanpa disengaja kenal saja itu sakit sekali. Apalagi ini sesuatu yang dirancangkan. Ya, itu pasti berdampak kepada perasaan psikis. Pasti mau ini tapi. Dan secara manusia dia bilang, ya Bapak, kiranya cawan ini lari daripada. Karena dia manusia. Rasakan penderitaan, kesakitan, difitnah, diolok, dicampuk segala-galanya dibuat. Ya, saya sudah pernah terangkan tentang anatomi penyaliban Kristus. Itu dirancangkan untuk dalam beberapa menit mati. Ya. Coba Pak Ibu berdiri dengan setengah begini. Bayangkan itu. Bukan sengaja lututnya dilipat. Bukan sengaja. Itu memang strategi penyaliban yang memang sangat-sangat menyakitkan. Sendi-sendinya itu terlepas. Sendi-sendi tangannya terlepas. Digantungkan setengah hanya paku yang menahan di tangan. Berat badannya ke bawah setengah begitu. Nanti Bapak Ibu bisa cari di internet ya. Anatomi penyaliban Kristus. Bapak Ibu baca. Sadis penyaliban itu. Tapi dengarkan ini. Tadi saya bilang 100% Allah, 100% manusia. Di tengah penderitaan, di tengah kesakitan itu. Tapi dia bilang sama Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan gantikan segala kesakitan, murka yang semestinya dia limpahkan atas kita.
Dia gantikan itu dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau katong merayakan Natal tanpa ada damai dan sukacita, saya kira sebagai orang Kristen apa yang kita rasakan? Coba Bapak Ibu dalam imajinasi Bapak Ibu ini, dalam bayangan Bapak Ibu ini, membayangkan apa yang terjadi di atas kayu salib. Dia lahir, difitnah semuanya sampai yang paling terakhir. Dia digantungkan di atas kayu salib. Dengan kesakitan itu. Itu hal yang paling menarik. Kesakitan ini, penderitaan, hal yang harus dia murkai bagi kita. Tapi dia bilang, tidak. Dia menahan dirinya. Dia menahan perasaannya sebagai Allah. Dan tetap dia mempertahankan dirinya sebagai manusia. Untuk semuanya harus tuntas pekerjaannya. Bayangkan kalau hari itu dengan segala kesombongan. Sebagai orang yang sangat berkuasa. Makhluk yang berkuasa di atas segala-galanya. Dia terpancing hanya dengan perkataan manusia. Silakan kalau kau Allah, kau turun dari sana. Dan ketika dia turun dari sana, saya kira pekerjaan penyelamatan dan pendamaian tidak sempurna. Amin. Tapi sekali lagi, dia menahan dirinya sebagai Allah dan tetap bertahan sebagai manusia sampai ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Natal kita bicara kasih. Natal kita bicara perdamaian. Amin. Natal kita bicara soal damai sejahtera hadir di bumi. Natal kita bicara soal Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita. Sekali lagi, Bapak Ibu berdiri, cari 5 orang jabat tangan, katakan damai sejahtera.